Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlala Utami. Saya dari 10-7-1 SMK Negeri 1 Ampel Gading. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi Agasing Command Line. Nah, pada materi kali ini saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu change language in Debian, dan yang kedua adalah pengenalan basic terminal, yang ketiga password root pada Ubuntu. Kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu change language in Debian. Teman-teman, pertama-tama kita masuk ke aplikasi VirtualBox-nya dulu, lalu kita running. Nah, di sini teman-teman cari terminal. Nah, ini ya teman-teman. Ini sudah kelihatan ya teman-teman kalau saya menggunakan bahasa Indonesia, karena di sini terdapat Senin 30 Desember. Sedangkan jika kita menggunakan bahasa Inggris itu bulannya terlebih dahulu daripada tanggal. Nah, sekarang kita masuk ke root dengan cara masukkan perintah su, lalu masukkan sandi root ya teman-teman. Di sini memang ketika kita mengetikkan sandi itu tidak kelihatan, jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Di sini untuk mengganti bahasa, teman-teman bisa menggunakan perintah sudo dpkg script reconfigure locales. Lalu enter saja. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengubah bahasa di locales to beginner. Untuk meng-scrollnya, teman-teman bisa menggunakan tanda panah ke bawah. Nah, di sini jika teman-teman menggunakan bahasa Inggris, lalu teman-teman ingin mengubahnya ke bahasa Indonesia, teman-teman bisa cari kode nah ini ID _ID titik UTF min 8 UTF min 8. Nah, namun jika teman-teman menggunakan bahasa Indonesia dan ingin mengubahnya ke bahasa Inggris seperti saya, teman-teman bisa cari kode EN_OS titik UTF min 8 UTF min 8. Di sini jika teman-teman ingin memilihnya, teman-teman klik spasi saja, lalu klik enter. Nah, di sini teman-teman kan pilih yang tadi sudah kita pilih, yaitu bahasa Inggris, kodenya EN_OS titik UTF min 8. Lalu kita enter saja. Kita tunggu ya teman-teman di sini. Nah, di sini sudah generation complete. Nah, sekarang kita bisa mengubah bahasa dengan cara teman-teman klik aktivitas, lalu kita cari pengaturan. Nah, di sini teman-teman cari wilayah dan bahasa. Di sini kita akan mengubah bahasa kita. Kita masukkan sandi, lalu enter. Nah, di sini terdapat
dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena kita akan mau banyak ke bahasa Inggris, kita pilih bahasa Inggris. Lalu kita juga ubah bahasa akun kita, pilih bahasa Inggris, lalu klik pilih. Nah, sudah ya teman-teman. Sekarang kita harus mereboot terlebih dahulu, dan cara kita keluar, kita close, lalu power off the machine. Nah, lalu di sini teman-teman running kembali. A few moments later. Dan sekarang sudah ganti ya teman-teman, yaitu Desember tanggal 30. Bukan Senin 30 Desember. Lalu kita masuk. Kita masukkan sandi. Nah, di sini terdapat tampilan apakah kita akan mengubah bahasa kita. Nah, di sini kita klik update name saja. Sudah berganti ke bahasa Inggris ya teman-teman. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pengenalan basic terminal. Di sini teman-teman search terminal. Klik saja. Nah, di sini saya akan memperkenalkan penamaan yang terdapat pada terminal. Ini terdapat nama sebelum add ya teman-teman. Nah, ini merupakan penamaan yang digunakan sebagai user, atau ini adalah username yang kita gunakan. Nama ini juga muncul ketika kita masuk ke Debian desktop kita. Jika teman-teman ingin mengecek username teman-teman bisa masukkan perintah who-ami. Lalu klik enter. Nah, di sini menampilkan username Laila ya teman-teman. Dan sama seperti nama sebelum add ini. Nah, kemudian di sini ada nama setelah add. Ini merupakan hostname yang digunakan oleh Debian server. Nah, hostname ini digunakan dalam penamaan jaringan. Di sini teman-teman bisa mengecek hostname teman-teman dengan perintah hostname ctl. Nah, di sini terdapat static hostname yaitu Laila dan chassis VM. Karena kita menginstal sebuah VM, maka chassis di sini adalah VM. Dapat tanda lengkung ya teman-teman. Nah, apa sih arti dari tanda lengkung ini? Ketika terdapat lambang ini di terminal kita, itu menandakan kita berada di home directory ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa memasukkan perintah pwd untuk mengecek di mana keberadaan kita sekarang. Nah, di sini terdapat home. Nah, berarti kita berada di home directory. Nah, sekarang kita akan masuk ke directory lain sehingga kita tidak berada di home directory lagi dengan perintah cd/etc. Nah, di sini tanda lengkungnya sudah hilang ya teman-teman, karena di sini kita berada di directory lain dan bukan di directory home lagi. Jika teman-teman ingin kembali ke home directory, teman-teman bisa masukkan perintah
cd spasi /home /Laila, lalu enter. Nah, di sini tanda lengkungnya sudah kembali ya teman-teman, yang berarti kita sudah kembali ke home directory lagi. Nah, kemudian apa sih tanda dolar ini? Lambang dolar merupakan hak akses. Ketika terdapat lambang dolar ini menandakan bahwa teman-teman hanya memiliki akses user biasa. Jika teman-teman terdapat lambang pagar seperti ini ya lambang pagarnya. Nah, ini menandakan bahwa teman-teman memiliki hak akses root atau hak akses yang paling atas. Bagaimana cara agar teman-teman memiliki hak akses root? Caranya, teman-teman masukkan perintah su, lalu enter, lalu masukkan password root teman-teman, lalu enter. Nah, di sini tanda dolarnya sudah hilang ya teman-teman, karena kita masuk ke root atau hak akses yang paling atas. Nah, di sini terdapat home ya teman-teman. Antara home dengan directory root dengan home directory biasa itu berbeda ya teman-teman. Jika home directory biasa itu ditandai dengan lengkung, namun ketika home directory root itu ditandai dengan tanda home seperti ini. Lalu kita coba masukkan perintah pwd untuk mengecek keberadaan kita sekarang. Nah, di sini kita berada di home. Sekarang kita akan masuk ke home directory-nya root dengan cara masukkan perintah cdroot seperti ini. Nah, lalu kita masukkan perintah pwd untuk mengetahui keberadaan kita sekarang. Lalu klik. Nah, ini menandakan kita berada di root ya teman-teman. Sekarang kita exit saja. Nah, kita sudah kembali ke home directory. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu password root pada Ubuntu. Pada Ubuntu, ketika proses instalasi kita tidak ditampilkan parameter untuk memasukkan password root, sehingga kita tidak bisa membuat root pada proses instalasi. Nah, langsung saja kita masuk ke VirtualBox, lalu kita running server yang sudah kita buat sebelumnya. Kita login dulu, lalu masukkan password. Nah, di sini kita akan mencoba membuat password root. Teman-teman bisa masukkan perintah sudo passwd. Nah, di sini teman-teman masukkan password user teman-teman. Lalu teman-teman diharuskan membuat password yang baru. Di sini saya akan menggunakan password 1234. Nah, lalu kita masukkan password ulang. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke root dengan perintah su, lalu masukkan password yang tadi kita buat, enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke root ya teman-teman. Kemudian di sini masukkan perintah cd spasi /root, lalu enter. Nah, lalu kita masukkan perintah pwd untuk mengecek keberadaan kita sekarang, apakah kita sudah berada di root. Nah, di sini menandakan kita sudah berada di root ya teman-teman.